Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, dalam berucapkan kata kalimat untuk para penonton yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Berkati juga mereka Tuhan yang selalu mendengarkan renungan ini setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan hari ini saya akan beri judul, Semua hal yang mulia adalah sukar. Marilah kita membaca Injil Matius 7 ayat ke-13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Haleluya. Jalan kehidupan Kristen memang sukar, tetapi mulia melalui pintu yang sempit dan jalan yang sesak. Namun, renungan hari ini menekankan bahwa kesukaran yang dihadapi jangan membuat kita tawar hati. Allah akan menolong kita dengan mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Asalkan kita mengambil bagian kita, mengerjakan keselamatan itu, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita mau hidup sebagai murid Yesus, kita harus ingat bahwa semua hal yang mulia, yang layak, dan sangat baik adalah sukar. Kehidupan Kristen itu sukar tetapi mulia. Tetapi kesukaran yang dihadapi tidak membuat kita tawar hati dan jatuh. Justru sebaliknya, hal itu mendorong kita untuk menang. Apakah kita sungguh menghargai keselamatan ajaib dari Yesus Kristus dan kita tunjukkan dalam pengabdian kita bagi kemuliaannya, yang paling baik dari kita untuk memuliakannya? Allah menyelamatkan manusia oleh anugerahnya yang berkuasa melalui penebusan oleh Yesus, dan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, seperti di dalam Injil Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Akan tetapi, kita harus mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah pekerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jika saja kita mau memulai dengan landasan penebusannya untuk melakukan apa yang diperintahkannya, maka kita akan mendapati bahwa kita dapat melakukannya. Jika kita gagal, maka penyebabnya ialah kita belum menerapkan hal yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita. Datangnya krisis akan mengungkapkan bahwa kita sudah menerapkannya atau tidak. Jika kita mau mematuhi roh Allah dan mempraktikkan dalam hidup jasmani kita, hal yang telah ditaruhkan Allah di dalam kita oleh rohnya, ketika krisis datang kita akan mendapati bahwa sifat natur kita, demikian juga anugerah Allah, siap menghadapinya. Syukur kepada Allah bahwa Dia memberikan hal-hal yang sulit untuk kita lakukan. Keselamatannya merupakan hal yang menyukakan, tetapi juga merupakan sesuatu yang membutuhkan keberanian, ketabahan, dan kesucian. Keselamatannya menguji seluruh kelayakan kita dalam keberanian, ketabahan, dan kesucian tersebut. Dalam Ibrani 2 ayat 10, Yesus membawa banyak orang kepada kemuliaan, dan Allah takkan meluputkan kita dari tuntutan-tuntutan kepada kita sebagai anak-anaknya. Anugerah Allah menghasilkan kaum pria dan wanita yang memiliki keserupaan dengan Yesus Kristus, bukannya orang-orang yang lemah dan memperturutkan hati. Dibutuhkan disiplin yang sangat besar untuk menghidupi hidup mulia sebagai seorang murid Yesus dalam kenyataan-kenyataan hidup, dan kita selalu perlu untuk berupaya menghidupi hidup yang mulia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan-Mu hari ini. Kami banyak belajar Tuhan dari renungan-Mu hari ini. Berkati kami selalu Tuhan, di dalam masa sukar ini Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, selalu bersama-sama kami melindungi kami. Kami tolak sakit penyakit Tuhan, tolak resesi ekonomi,
Tuhan tuntun langkah-langkah kami, kemanapun kami melangkah, pasukan malaikat menjaga kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah